Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Senang sekali kita boleh kembali di tempat ini untuk sarapan pagi bersama atau saraba. Dan pertama kali juga kita adakan di tahun 2025. Saya juga senang dan rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan kita melalui live YouTube channel GBO Ikumene. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, mengawali kehidupan kita. Amin. Dengan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mengawali kehidupan kami ini dengan menyembah-Mu dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kau bertahta dalam setiap pujian kami. Engkau berkati Tuhan jalannya saraba ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan mau di-setel. Ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban.
dalam hidup kami. tempat perlindungan, sumber kekuatan, Raja di atas segala raja. Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan juru selamat kami, yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah kecewakan anak-anaknya. Yesus, haleluya. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah. Kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada di hari ini. Tuhan, haleluya. Kami bawa hidup kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat cinta-Mu, penyertaan-Mu. Nyata bagi kami kasih setia-Mu, nyata sempurna kuasa kasih-Mu Tuhan. Segarkan jiwa kami, pulihkan kami dalam hadirat-Mu, Yesus, haleluya. Kami naikkan syukur kami Yesus, kami sembah Kau selamanya. kebaikan. Allah yang hidup, Tuhan yang layak terima pujian kami. Kebaikan-Mu, Tuhan buat yang kasih tak setia-Mu. pernah kecewakan, Oh, Tuhan yang setia, kasih sayang-Mu kami Tuhan. perlu Kau, kami perlu Sebab kasih campur setiamu, tangan-Mu, kami lebih dari- perlukan Tuhan. lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Lukan Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini karena kami tahu penyertaan-Mu lah yang sempurna dalam kehidupan kami sehingga kami bisa ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, Engkau memberikan kami nafas yang baru setiap pagi Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau Tuhan merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan dan saling bertukar pikiran, saling menajamkan pikiran kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai kami, bicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Lukas 6 Lukas 6 ayat 27 ya. Nah, kita akan membacanya secara bergantian, dimulai dari Deden kemudian ke sebelah kirinya dan seterusnya. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan yang 36, satu orang satu ayat, dimulai dari Deden. Ada Ji, Lukasnya itu Alkitabmu kah? Kebetulan Lukas enggak ada. Oh langsung Nehemia. Kamu pakai Alkitabnya Search Jehovah kali. Oke, dipakai mic-nya, dipakai. Itu mic-nya bukan Dian itu. Jangan dipangku, ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36 Ya. yang berjudul Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin, amin. Oke, amin. Baik. Di dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya, bahkan kehidupan religius sebagian besar masyarakat di dunia ini dengan corak spiritualitas dan agama manapun, maka ada salah satu hal yang menjadi pembeda di antara kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maksudnya bukan hanya Tuhan secara ini ya, maksudnya semua agama di dunia itu punya kepercayaan, percaya sama Tuhan. Ya, bentuknya apapun. Tetapi ada satu pembeda di antara semua umat beragama itu, salah satunya di dalam kekristenan adalah berbicara mengenai hal yang barusan kita baca tadi, ya. Di mana kalau kita mengatakan kasih itu bukan sifatnya pasif, ngerti ya, tetapi sifatnya aktif. Kalau kita bisa membaca dari ayat 27, kalau ada orang tampar pipi kirimu disuruh ngasih. Kalau ada kan tampar minimal kita pergilah, kan menghindar. Tetapi kalau ini disuruh dikasih malah, suruh kasih berikan lagi. Jadi ada banyak perbedaan dan salah satu perbedaannya adalah ini gitu ya. Sementara banyak
toko sebelah yang menawarkan kalau di mereka dikasarin ya harus dibalas. Tetapi inilah perbedaan, salah satu perbedaan. Nah, tetapi yang menarik adalah di ayat 36. Ya, dari sekian banyak yang diberitahukan di atas dari ayat 27 sampai dengan 35, ditutup dengan sebuah ungkapan yang sangat menarik buat kita semua adalah hendaklah kamu apa? Murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini kan kita akan bahas sebenarnya yang di atas tadi disebutkan adalah ciri khas atau sebuah bentuk dari yang namanya murah hati. Oke? Berarti ya, dari murah hati. Nah, silakan nanti kita akan sama-sama diskusi sebenarnya apa yang kita dapatkan dari apa yang kita baca ini. Ini sudah sering ayat kita baca. Dan kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan umat beragama Kristen kemudian dulu pernah suatu kejadian di mana waktu itu ada, mohon maaf ini saya ulang kembali, ada pemboman dan kemudian salah satu pemuka agama yang lain kemudian mengungkit ayat ini untuk menenangkan umat Kristiani, gitu ya. Dan terbukti nggak perlu ditenangkan pun juga tetap akan tenangkan begitu. Bukan hal-hal yang ini ya. Oke, baik silakan bagi siapapun yang mau mau kira-kira dapatkan apa dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan yang ke-36. Oke, silakan. Saya buka open mic buat kita semua. Hari. Silakan. Oke. Deden. Oke, silakan. Yang mau berbicara. New member. Siapa? Kaleb. Siapa? Sarah ya? Keisha. Aduh. Keisha. Ya. Sarah. Dari mana lagi Sarah? Dari ayat yang kita baca tadi mungkin yang mau memberikan sebuah tanggapan. Pak Peter kayaknya salah ngirim bahan deh. Iya. Silakan. Oh, Caca. Oh, silakan Kaleb, bicaralah. Dikasihnya ininya baru bicara. Nah. Terima kasih Kak. Iya, oke, silakan nggak apa-apa. Mungkin saya mau sharing juga. Ya, boleh. Kebetulan ayat ini saya juga ada baca di 1 Korintus tentang pengertian kasih. Dan memang untuk kasih murah hati itu memang didefinisikan memang kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan ia tidak bermegah diri. Mungkin sedikit sharing, salah satu hal yang saya sangat dapatkan memang tentang bagaimana kita menerapkan kasih dalam kehidupan itu sangat sulit dan memang sangat memakan daging. Kolesterol nanti. Memakan kedagingan kita ya. Iya, manusia daging kita yang memang harus ditekan. Terus lanjut. Karena kalau memang kita mau berpikir secara logika, kan di sini juga ada tentang peminjaman. Jika ada yang meminjam daripadamu, kita harus berikan. Dan kata meminjam ini kan juga biasa dikaitkan dengan kalau ada orang pinjam uang, kalau pinjam 100. Adakah 100? Kadang kita tidak bisa lupakan. Iya. Jadi begitu, ada saja satu punya cerita Kak. Dulu saya sempat kan terjun dalam usaha sablon. Dan memang sudah berapa kali saya bertemu dengan mungkin, saya tidak tahu apakah ini orang yang salah atau tidak, karena saya sudah sangat yakin sama dia bahwa karena ini kami sama-sama pelayanan juga di luar dulu, tapi mungkin ada suatu saat kita tidak tahu hati manusia, tapi adalah satu kejadian yang mengharuskan dikarenakan hal tersebut sablon ini sempat tutup. Jadi itu dikarenakan ya memang ada suatu pengambilan dana secara sepihak dan tidak diketahui oleh penggelapan berarti ya? Ya seperti itu Kak. Jadi mungkin usaha yang kami bangun selama bertahun-tahun harus direlakan dan harus mulai dari awal lagi. Dan memang untuk menerapkan kasih dalam hal tersebut mungkin agak sangat sulit. Ya. Dan karena pembuatan usaha memang sangat tidak mudah ya. Sangat tidak mudah, dan saya setiap hari belajar untuk menerima hal tersebut. Dan
sampai saat ini saat mau ikut lalu ke Saraba ini pertama kali, kebetulan untuk di sini perikopnya kasihilah musuhmu, dan itu memang sangat menekan saya bahwa saya harus bisa melepaskan pengamputan secara menyeluruh. Seperti itu, Pak. Oke, terus kita tepuk tangan dulu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau dalam usaha sering terjadi seperti itu ya. Saya pikir tadi ketemu sama namanya kasbon. Ya kan ngutang kasbon. Biasa kan gitu ya. Kasbon dulu ya gitu. Enggak ya, berarti ya memang yang perlu kita ingat adalah bahwa mengampuni, mengasihi itu perlu. Tetapi sekali lagi memberi kepercayaan yang sifatnya kayak kan sebenarnya kan yang dihancurkan adalah kepercayaan ya. Memberi kepercayaan lagi itu harus butuh waktu. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Jadi tidak perlu misalkan kalau ada orang yang misalkan nih kita percaya sama dia sebagai bendahara, kemudian dia mohon maaf menggunakan atau menyalahgunakan, menggelapkan dana yang dipegang. Lalu kemudian dia bilang dia bertobat, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya dimaafkan, diterima, diampuni. Ya kan? Ini terlepas dia mau ganti atau tidak ya memang harus dimaafkan. Tetapi untuk kemudian dia kembali ke posisi bendahara kan tidak bisa langsung. Pasti dia harus dimulai dari kepercayaan yang kecil-kecil dulu. Makanya banyak sekali orang ada banyak yang mengatakan bahwa memberi kepercayaan itu tidak harus seketika itu juga, tapi mengampuni harus seketika itu. Harus segera. Jadi pengampunan, mengasihi itu segera, tapi memberi kepercayaan itu butuh dibangun. Butuh waktu untuk dibangun. Makanya sekali lagi buat kita semua, baik kita yang menyakiti atau yang disakiti, ingat kepercayaan itu adalah hal yang mahal. Mahal bukan karena ini, tapi karena waktu yang dibangun. Kenapa ada ungkapan kepercayaan itu mahal? Karena dibangun dengan waktu. Dan ada peribahasa mengatakan waktu adalah uang. Makanya mahal. Ini dunia. Kan begitu. Tetapi dari situ kita bisa, tapi dari pemahaman itu kita bisa mengerti bahwa kepercayaan jangan dihancurkan. Karena kepercayaan itu segala sesuatu butuh waktu. Nah yang menarik adalah dari orang Indonesia, kalau sudah seperti itu, ya begitu ngomong tentang kepercayaan, mereka maunya dikembalikan ke posisi semula. Nggak mau membangun kepercayaan dari awal lagi. Ya ada orang yang sudah salah sama kita nih, dia menghancurkan kepercayaan kita kasih kesempatan. Tetapi begitu selalu diingatkan, ingat ya begini, dia merasa risih sendiri. Padahal itu adalah salah satu konsekuensi dia karena sudah melakukan itu. Ya saya sudah pernah cerita ya, di awal-awal saya masuk STAN, ya sepanjang tahun ada satu dosen yang karena saya memalsukan tanda tangan. Saya dulu memalsukan tanda tangan senior, kedapatan hampir di DO, baru masuk udah mau di DO kan. Jadi sepanjang tahun, setiap kali ada dosen etika profesi, dia selalu tunjuk yang tukang pemalsu tanda tangan mana, suruh di depan duduk. Saya di depan terus duduk. Sepanjang 2 semester, pokoknya sepanjang kan D1 kan 1 tahun, saya harus berdiri seperti itu. Apakah saya kemudian harus marah? Enggak. Itu adalah konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Gitu. Nanti di akhir perkuliahan, kan dia suka disopirin sama teman-teman kita kan dari anak-anak Makassar waktu itu. Jadi ada salah satu teman kos-kosan yang ikut dan di akhir itu dia ngomong gini, si Esra itu bagus, dia kalau dikasih kesempatan anaknya bisa diberi kepercayaan, gitu. Akhirnya begitu, tapi kan butuh waktu setahun. Menghancurkannya cukup dengan memalsukan tanda tangan di ospek saja, tapi konsekuensi setahun. Nah, ini patut kita pikirkan kembali. Pada saat orang berikan kita kepercayaan, jangan sekali-sekali dihancurkan. Ya, oke. Bagaimana Kaleb? Oke. Next, silakan sharing. Ada yang mau menanggapi mungkin ceritanya Kaleb? Nah, tinggal tunggu Yosua ya. Silakan. Marcel biasanya. Silakan Marcel. Oh belum. Sudah, silakan Marcel, jangan ini. Lebih ke membuka poin-poin yang sudah dicatat. Oke, silakan. Saya sudah lihat Marcel banyak catatannya ini. Haleluya. Haleluya. Dari pembacaannya kita hari ini itu
tentang kasihilah musuhmu, ada satu ayat yang sempat ingatkan saya karena saya alami beberapa minggu yang lalu. Itu di ayat 35 yang tentang kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka yang itu kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi saya cerita sedikit kejadian yang kemudian Tuhan ingatkan saya melalui ayat ini. Jadi mirip-mirip juga dengan apanya Kak Kaleb sebelumnya kejadiannya, tapi ini saya sempat sakit hati sama seorang tukang parkir di tempatnya saya magang waktu itu. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya sempat magang, terus waktu itu sempat disuruh sama pimpinan magangnya saya waktu itu untuk keluar pergi pokoknya melakukan sesuatu lah, ada job desk dikasih waktu itu. Terus pas saya mau keluar kan saya parkir motornya saya di situ. Nah posisinya itu saya berdua sama teman saya. Nah motorku waktu itu agak di dalam sekali dan tidak bisa dikasih keluar, dan waktu itu lagi banyak orang yang datang di tempatnya saya magang saat itu. Jadi agak susah untuk saya kasih keluar karena terselip-selip di dalam. Terus saya minta tolong lah sama ini orang. Ada parking ministrinya berarti? Iya, parking ministrinya begitu. Oh haleluya. Terus karena saya tidak bisa kasih keluar, sebenarnya bisa tapi ada motor besar 2 di situ, jadi agak susah dikasih keluar. Saya tanya nih tukang parkirnya, bilang mau minta tolong kasih keluarkan motornya saya. Tapi reaksinya ke saya itu kayak dia ketawa-ketawai saya, terus kayak kau mau kasih keluar sendiri, kok bisa Ji begitu. Dia bilangnya saya begitu. Dalam hati, aduh jahat sekali nih orang, ku doakan kau nanti. Doa ini bercanda. Pokoknya dalam hatiku kayak jahat sekali nih orang sama saya begitu, kayak kasih keluar Ji motor begitu. Nah kalau saya nanti yang kasih keluar nanti takutnya muncul masalah baru dengan kasih jatuh motornya orang atau apa begitu. Akhirnya karena dia tidak mau bantu saya kasih keluar sendiri motornya saya begitu. Dalam situ selesai keluar itu motorku, dia tidak minta uang Ji. Terus di perjalanan ke tempat yang disuruh sama pimpinanku itu kayak menemu-nemu hatiku begitu. Kayak ya jengkel begitu dalam hatiku, kayak aduh kenapa ini orang jahat sekali sama saya tidak jahat di sama ini orang begitu. Di situ kayak saya simpan rasa benci sama ini orang, enggak baik ini orang. Jadi percaya saya, bahkan saya hasut temanku bilang besok jam parkir di situ dia tidak worth it ini tukang parkirnya. Sudah itu 2 hari setelah itu karena saya sudah simpan rasa benci sama ini orang, jam makan siang saya pergi keluar beli makanan di salah satu toko lah. Saya pergi beli roti, terus dalam toko itu tiba-tiba Tuhan tegur saya begitu kayak kenapa saya jahat sama itu orang kan firman Tuhan bilang kayak kasihilah musuhmu begitu. Terus tiba-tiba enggak tahu saya tanya temanku yang saya samai pergi membeli di toko, bilang, saya mau belikan roti itu orang deh, tukang parkir. Tapi saya pure memang mau baik begitu sama itu orang. Asik. Aku bilang, saya belikan roti mungkin jam makan siang Ji, dan lapar. Dan saya memang lihat ini om-om lagi lapar saat itu. Jadi saya belikan roti. Sudah itu pulang dari toko saya kasih itu roti. Pas saya kasih itu roti saya bilang kayak dalam hatiku, Tuhan ampuni Kak kalau misalnya ini orang baik sama saya dengan saya kasih ini roti, puji Tuhan begitu. Kalaupun dia tetap mau jahat sama saya, ya Tuhan yang mampukan saya terapkan kasih. Terus Tuhan yang ubahkan ini orang. Karena saya bukan minta Tuhan kasih meteor begitu. Oh haleluya. Agak kejam kayaknya itu deh. Begitu. Okay. Sudah itu dari situ kayak pas saya sudah berbuat baik sama ini orang, langsung kayak lepas damai sejahtera dari saya begitu. Kayak saya tidak mau pikirkan lagi dia mau jahat sama saya. Tapi itu lagi yang tadi kepercayaan, saya agak trust issues sama ini orang. Kalau saya parkir motorku di situ, jadi itu lagi. Dan dari situ saya belajar tentang ini ayat begitu. Apalagi ini ayat itu hari keluar waktu H-1 saya keluar dari magang, dan pas saya lihat ini ayat ini saya langsung kayak, oh Tuhan, begitu memang anugerah Tuhan tiba-tiba datang kayak langsung dikasih pencerahan tentang kasihilah musuhmu, dan
tiba-tiba keluar jadwal saraba dan saya mau sharing ini kayak ternyata penerapan kasih itu sangat penting sekali dalam kehidupannya kita, apalagi kita pemuda-pemuda Kristiani harus bisa menerapkan yang namanya kasih ini. Dan dari situ saya belajar bahwa kasih itu walaupun memang susah secara kita memaafkan orang lain, tapi Tuhan sudah suruh kita untuk sesuai dengan firman-Nya. Jadi harus diterapkan seperti itu. Amin. Haleluya. Ini yang menarik nih begini, waktu Marcel ngomong, ternyata kalau kita berbuat baik kepada mereka yang jahat sama kita, ternyata itu memberikan kita kelegaan. Ternyata itu memberikan kita sebuah ini, seperti rasanya mungkin Marcel di situ melihat seperti beban yang terlepas, ya kayak ada di hati, jengkel, tapi setelah kita, aneh ya, kita jengkel sama orang itu kita beri, tapi malah kita yang lega, bukan dia yang ini ya. Mungkin begitu perasaanmu ya. Makanya kadang-kadang orang itu tidak mau melangkah di bagian di situnya, karena iblis tahu setelah kita melakukan berbuat baik kepada orang yang membenci kita atau yang memusuhi kita, ya kayak tadi Marcel nih, ya kan, ternyata ada kelegaan di sana, ada sukacita sebenarnya di sana yang mungkin jauh melebihi itu, dan yang lebih mungkin yang lebih bisa jadi mungkin dia pun tertegur, orang ini jahatin saya tapi kenapa kok dia bisa baik begitu gitu, bawakan makanan itu ya. Coba kalau setiap hari kan begitu. Enggak juga. Enggak, tapi setidaknya kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang iblis itu menggunakan perasaan kita, rasa marah, rasa jengkel, rasa benci kita untuk kita tidak mau step up atau maju melangkah dengan apa? Dengan mendobrak itu. Yang Marcel lakukan tadi itu adalah dia dobrak segala macam jengkelnya dia dengan dibelikan makanan. Gitu ya, dengan berbuat baik kepada orang yang tanda kutip mempermainkan dia kan, ngejek dan lain sebagainya. Nah ini kunci buat kita, mau nggak kita melangkah kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Karena sifat pengampunan yang dikasih tahu di sini, sifat mengasihi itu bukan sifat mengasihi yang hanya cuman sekedar oh iya deh saya lupakan. Melupakan kan belum tentu mengampuni ya. Melupakan ya bisa aja karena Alzheimer kan gitu ya. Bisa saja karena Alzheimer. Tapi yang dimaksud dengan mengasihi, mengampuni adalah tetap ingat tapi nggak sakit hati lagi. Nggak berasa kayak ada beban begitu loh. Ya, Caleb ya begitu ya, mengampuni ya. Sudah ketemu belum sama temannya? Belum. Sudah rekonsiliasi ya. Nah, ya itu yang penting, sudah rekonsiliasi gitu kan. Itu. Oke, thank you Marcel, luar biasa ya, hari Minggu ini ayatnya sangat hidup dalam kehidupanmu. Itu. Oke, silakan. Ada? Ada lagi? Silakan, Hari, silakan kalau mau ngomong aja. Deden sudah siap nih dengan poinnya, saya lihat. Apa lagi cari kisah-kisah artis? Oke, ayo silakan ayo. Pas tadi malam baca ini ayat, iya, saya baca besar-besar komen HP di bawah. Pas saya baca ini ayat, yang pertama kali muncul di pikiran itu ada satu khotbah yang agak lama pernah aku dengar. Dia bilang begini, dia ibaratkan agak teori. Dia bilang begini, memberilah biar tanganmu kosong buat menerima lagi dari Tuhan. Ya. Dia pokoknya itu yang jadi inti khotbahnya. Memberi biar tanganmu kosong untuk menerima lagi dari Tuhan. Langsung itu yang terbesit di dalam pikiranku. Cuman agak saya pikir lagi, saya bilang begini. Kenapa ndak kita ibaratkan saja kita ini jadi sumber kasihnya Tuhan. Seolah-olah kayak Tuhan itu sumber paling tingginya kita. Terus kita ini muaranya untuk bagi-bagi ke sungai-sungai. Salurannya. Gitu.
Dan kayak yang dipikir tadi bilang, kita memberi untuk menerima lagi, lebih banyak lagi daripada Tuhan. Menurutnya saya seolah-olah kita menunggu. Disinggung di ayat berapa tadi itu, jangan mengharapkan balasan dari apa yang sudah kita perbuat. Jadi dari khotbah itu kayak aku bilang, kenapa enggak kita berpikir bahwa kita ini jadi tangannya Tuhan di dunia begitu. Kita jadi tangannya Tuhan, kita yang dapatkan kasih dari Tuhan, jadi kita sebarkan kasih yang sudah kita terima. Jatuhnya ujung-ujungnya nanti kita enggak harapkan balasannya orang karena ini patokannya kita dari Tuhan. Jadi sumbernya kita itu dari Tuhan. Kita mau kasihi orang, kita mau maafkan orang karena Tuhan yang lebih dahulu kasih ke kita. Kita cuman jadi perantaranya, kita cuman jadi saluran yang lebih kecil daripada Tuhan. Untuk memaafkan, untuk mengasihi sesama kita, buat memberi yang awalnya mungkin sebagai manusia biasa kita mengharapkan balasan, mengharapkan impact yang positif dari orang lain ketika kita memberi atau kita melakukan hal positif. Jadinya kita tidak harapkan itu karena yang jadi motivasi, yang jadi sumbernya kita itu Tuhan. Terus selain itu Kak, ini kutanya jika Vero tadi malam. Aku bilang yang ayat apa itu Di? Ayat apa itu kutanya kan Kak? Oh ini. Di ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Agak salah ini, yang kau jadikan patokan di diriku. Saya itu apa-apa yang di sekelilingku yang kujadikan patokan diriku. Kayak semisal dalam... Oh ada NPD berarti? Enggak, sudah disahkan memang kemarin. Semisal dalam suatu rumah mungkin, dalam suatu rumah. Peraturan yang ada di dalam diriku itu ya harus kau sopan, harus kau kerja sebelum orang lain kerja, jangan kau duduk-duduk saja, jangan kau lihat-lihat orang saja kalau kerja, itu jadi patokanku. Dan kalau ada orang yang tidak sesuai dengan standar yang ada di dalam pikiranku, jengkel Kak lihat nih. Jadi aku bilang ke Kak Vero, salah Kak saya ini dengan ini ayat, kayak aku bilang yang jadi apa yang ku maui itu yang jadi standar untuk orang lain juga harus lakukan. Dan ujung-ujungnya apa? Jengkel Kak lihat orang kalau tidak sesuai dengan apa yang di dalam pikiranku. Kayak semisal kayak kita kumpul-kumpul terus membersihkan. Kalau kerja Kak membersihkan baru ada orang yang duduk-duduk. Nah, wow, tidak keluar itu dari dalam mulutku. Tapi jengkel Kak. Gitu Kak. Oke, jadi ada berapa poin ya? Ada 1000 poin yang kalau nggak salah saya dapatkan. Jadi ya, tadi yang menarik ya, yang saya tangkap. Yang pertama selalu saya katakan, hendaklah Tuhan itu bekerja di dalam dan melalui kita, gitu ya. Jadi bekerja di dalam dan melalui kita. Artinya kalau kita mau mengasihi orang lain ya kita terima kasih Tuhan dulu. Ya kan Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita menyalurkan atau menjadi saluran kasih itu kepada orang lain. Lalu yang kedua, mengenai teologi kemakmuran. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam kekristenan, di dalam kita itu adalah agama yang sangat konsen terhadap motivasi. Motivasi hati itu menentukan. Nah, ada banyak secondary teologi, secondary doktrin, seperti kan memang ada ayatnya. Ya kalau siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu memang ada ayatnya. Tetapi kalau itu dijadikan motivasi, jadi kita ayat ini kan sebenarnya begitu juga. Kalau dikatakan tadi seperti yang Ayu bilang nih, ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau fair, sebenarnya juga mirip kan gitu.
Kalau kita mau kemudian kita menyalahgunakan ayat ini dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu titik salahnya karena melebih-lebihkan mengenai itu tadi, berkat. Itu kesalahannya aja. Tapi apakah berkat itu ada? Ada. Apakah kalau kita menabur kita akan menuai juga? Iya, pasti. Yang jadi masalah adalah saat itu dijadikan motivasi. Ya kan? Kan kita cukup tahu aja gitu, tapi nggak perlu jadikan motivasi. Nanti perbedaannya adalah akhirnya bukan kita yang akhirnya bukan kita yang dipakai oleh Tuhan, tapi kita kemudian menggunakan Tuhan untuk kebutuhan pribadi kita, untuk keinginan kita, untuk keinginan kita gitu kan gitu. Itu kan yang terjadi di gereja-gereja yang mengusung teologi kemakmuran. Seperti misalkan mereka memberi persepuluhan, memberi persembahan supaya mereka menerima kembali. Ini yang salah, kan begitu. Tetapi kalau misalkan dikatakan dalam janji Tuhan, apakah kalau kita menabur akan menuai? Iya, itu ya dan amin. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Gitu loh. Nah, teologi kemakmuran perbedaannya dari kita adalah terlalu melebih-lebihkan itu sehingga motivasi orang berubah. Yang harusnya memberi tanpa berharap, memberi tanpa motivasi ingin menerima kembali, kemudian menjadi itu dijadikan motivasi. Dan itulah yang terjadi gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan menabur kemudian menuai, nggak ada yang salah. Itu firman Tuhan. Nah yang ketiga, dari kata-kata yang tadi 31 ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, demikian juga perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah kalau Ayub sebenarnya tadi kebalikannya. Kebalikan dari ayat yang 31 ini. Coba deh ya. Ya kan. Sebenarnya ayat ini tuh yang dituntut kita. Ngerti gak Ayub? Kebaliknya di mana? Ayub menuntut orang melakukan yang Ayub inginkan. Sebenarnya ayat ini tuh menuntut kita melakukan itu. Bukan orang lain yang melakukan itu. Ngerti maksudnya ya? Coba deh baca baik-baik. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Kalimat keduanya, perbuatlah juga demikian. Nah Ayub tadi berpikirnya, kalau di otakku gini-gini harusnya dia ini juga ngikutin standar kita. Akhirnya kita yang menuntut orang untuk melakukan sesuatu ke kita. Padahal ayat ini berbicara kita yang harus melakukan itu sesuatu. Kan begitu. Ayub kesal nih karena tadi ada yang gak ini. Padahal harusnya Ayub itu berbicara bahwa ya lu bikin aja, gak perlu bikin orang kesel gitu loh. Kan gitu kan. Kan Ayub pengen kalau kita kerja bareng-bareng semuanya kerja bareng-bareng. Yaitu dimulai dari kita, kan begitu. Tuntutan ayat itu begitu. Tapi nah kenapa bisa begitu? Sekali lagi dosa itu selalu membengkokkan hati. Ya, yang dibengkokkan sama dosa itu hati. Contoh kayak tadi kita menabur. Ada orang, dua orang menabur sama-sama. Ada satu orang yang motivasinya pengen dapat kembali. Ada orang yang menabur ya sudah menabur saja karena Tuhan sudah lebih dulu. Ada orang yang begitu sama-sama menabur dua-duanya. Tapi yang kemudian membedakan adalah posisi hatinya, motivasi hatinya. Itu yang dibilang dosa. Bengkok hatinya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar dosa perbuatan. Kekristenan itu bukan hanya dosa perbuatan, tapi motivasi kita salah pun itu sudah berdosa. Gitu. Ya. Oke. Jelas ya. Jadi ayat ini ingat, ayat yang 31 itu bukan menuntut sih, memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Bukan memberitahu orang lain supaya dia sesuai dengan standar kita. Nah, gitu ya. Itu tadi cara berpikirnya. Begitu. Silakan. Naik apa? Silakan ayo kalau. Oh iya, mau sapa Cerin dengan Putra yang sedang menonton. Oh gitu ya. Kalau rindu cepat pulang. Terutama Putra ya, pulang cepat. Enggak usah disuruh pulang. Enggak usah disuruh pulang. Hari Minggu ada mitawa Kak. Suruh pulang lagi, kasih tiket lagi buat pulang dia. Enggak apa-apa aja. Enggak usah pulang. Oke. Silakan bagi yang gini enggak usah pulang. Saya kasih tiket lagi nih, kau balik lagi gitu. Oke, silakan yang ini lagi yang ingin memberikan tanggapan sama Ayub tentang tadi yang apa nih, ini mau relate kan silakan.
Silakan kalau ini Kesia, mungkin Kesia. Semuanya enggak aja. Nah, ambil mic-nya. Nah, silakan Kesia. Abi habis itu dia kayaknya sudah senyum-senyum mau ngomong Abi juga. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya mungkin lebih ditegur dengan ayat ini. Bersangkut paut juga dengan Kak Kaleb ceritanya dengan orang yang sama. Oh, oke, berarti kalian konsorsium ya, berapa orang yang ini ya? Karena orang ini saya yang kenalkan. Oke. Jadi ya cukup menyesal waktu kejadian itu. Jengkel sekali juga sama, ya, mungkin bisa dibilang benci juga dengan itu. Tapi memang ayatnya betul-betul menegur lagi karena sudah beberapa kali dengar ayat ini. Memang kita mengasihi orang yang kita kasihi itu memang sudah biasa. Tapi kita mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kita itu tidak biasa. Oke. Ya, jadi saya mencoba untuk pelan-pelan mengampuni orang tersebut walaupun sampai sekarang juga belum. Tapi ya ada Kak Kaleb juga yang selalu bantu untuk tetap mengingatkan. Berdoa juga sama Tuhan untuk terus tetap tolong karena itu kita yang rugi bukan dia. Jadi saya selalu berpikir Tuhan ada tabur tuai. Jadi pasti Tuhan juga akan suatu saat dia akan mengalami sesuatu yang sudah pernah yang sudah dia lakukan sama orang. Yang penting kita tidak membalas dan kita belajar untuk mengasihi orang tersebut. Oke. Ini ya ada sebuah pelajaran yang penting. Kenapa kita harus, kan tadi ya, saya tadi mengingatkan kembali poin yang saya beritahukan waktu Marcel sharing ke kita. Bahwa ternyata sesuatu yang aktif yang kita bisa berikan kepada dia, itu bisa melepaskan kita, memberikan kita kelegaan, ketimbang kita menyimpannya. Gitu. Tahu nggak ada ayat yang bicara begini, yang kalau kita berbuat baik itu seperti menaruh bara api. Mana ya ayatnya, saya agak lupa, sebentar saya cari dulu ya. Jadi ada ayatnya. Di mana ya? Coba bantu cari. Ada. Kalau kita berbuat baik sama orang itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Amsal 25 ayat 22. Oh ya, Amsal 25 ayat 22. Apa dikatakan di sana Pak Peter, tolong bacakan. Jika seterumu lapar, berilah ia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena aku akan menimbun bara api di atas kepalanya. Nah, tahu apa artinya bara api itu? Bara api itu bukan Tuhan balas dia dengan hal yang sama, tidak. Tetapi membawa orang itu kepada pertobatan. Itu jangan salah loh ya. Bara api panas jadi Tuhan yang membalas. Enggak, salah itu. Maksud saya begini, pada saat orang nyakitin kita, ya pada saat orang nyakitin kita itu bukan supaya, jangan kita doa supaya Tuhan nanti yang balas. It's wrong. It's totally wrong. Kita berdoa supaya dia bertobat. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Pertobatan. Bara api itu, berapa tadi? Amsal berapa? Coba kita lihat dalam terjemahan yang lainnya. Amsal berapa tadi? Saya lupa. Amsal 25 ayat 22. 25 ayat 22. Ya. Jadi kata bara api itu, kalau dalam bahasa aslinya, ini saya pernah baca di di dalam artikelnya Bu Rita Wahyu deh. Nanti saya coba cari lagi ya. Jadi menumpuk bara api itu bukan artinya kita mendoakan supaya Tuhan balas atau
terjadi hal yang serupa dengan dia, tidak. Tetapi kita berdoa supaya dia nggak lakukan itu ke orang lain dan dia bertobat. Itu arti bara api sebenarnya. Jadi lost in translation ini kalimat ini lost in translation. Ya. Jadi harusnya kita mendoakan supaya dia bertobat, tidak melakukan hal itu lagi kepada orang lain. Maka kita itu akan menjadi seperti Bapa yang murah hati. Nah, kemurahan hati Bapa itu apa? Nanti coba cari ya, ini saya membaca ayat kemarin begini. Kemurahan hati Tuhan itu harusnya membawa orang ke dalam pertobatan. Bukan ke dalam ini. Walaupun nanti modelnya bisa enggak dia terjadi misalkan gini. Dia sudah, misalnya ini kasusnya Kise dan Kaleb ya. Dia kan sudah melakukan misalkan penggelapan. Nanti dia melakukan usaha nih, dia akan digelapkan. Itu pun sebenarnya harusnya membawa dia ke dalam pertobatan. Bentuknya bisa seperti itu. Bentuknya bisa juga karena kita berbuat baik kepada dia. Terus dia ingat, oh iya dia gue udah salah nih sama nih orang nih. Gue minta maaf, Diko kembalikan uangnya deh ini. Itu bisa. Dengan kita berbuat yang lebih baik. Nggak membalas. Bukan hanya nggak membalas, tapi kalau kan tadi berilah minum kepada seterumu yang dahaga dan lain sebagainya. Gitu. Kemurahan hati Tuhan itu membawa kita ke dalam pertobatan. Kalau nggak salah Yakobus deh. Nah ini, Roma 2 ayat 4, sorry Yakobus. Roma 2 ayat 4 dikatakan begini, saya bacakan ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Perhatikan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi setiap kemurahan itu selalu menuntun orang. Nah kan tadi hendaklah kamu murah hati seperti Bapa murah hati. Nah kemurahan Bapa, kemurahan Allah itu selalu membawa orang kepada dalam pertobatan. Makanya tadi tuntutan kita adalah kita harus berdoa supaya orang tersebut bertobat. Karena gitu kan. Apalagi kalau pertobatan itu tiap hari loh. Walaupun tapi dia Kristen Kak, iya. Bukan pertobatan, bukan hanya sekedar pertobatan berbalik. Karena gini, hari ini pun kita juga bisa, kita itu pertobatan itu tiap hari loh. Di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita, pertobatan itu tiap hari. Makanya Martin Luther berkata begini, aku menginjili diriku setiap hari. Karena dia tahu pertobatan itu setiap hari. Nggak ada orang yang imun hari ini imun, besoknya nggak berdosa. Bisa berdosa. Makanya pertobatan itu tiap hari. Kejatuhan kita itu tiap hari. Makanya kita perlu bertobat tiap hari. Pertobatan itu apa? Ingat ya, yang minggu lalu keren ya Pak Michael Christian bilang. Tahu kenapa kadang-kadang kita itu capek pelayanan apa? Karena kita nggak bertobat tiap hari. Setelah kita bertobat tiap hari, maka kita beriman. Setelah kita beriman, iman dan pertobatan itu kayak sebuah bensinnya dari mesin yang berjalan. Jadi setiap kali kita bertobat, setiap kali kita beriman kembali, kan begitu. Beriman bertobat itu dilakukan setiap hari. Maka kita punya ini loh. Kita punya hasrat yang sama terus setiap hari untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik. Karena gini, setiap kali kita bertobat, kita sadar siapa diri kita. Kita ini gak lebih baik daripada orang tersebut. Kita ini sama-sama pendosanya. Kita ini sama-sama bobroknya. Mungkin beda di bagian aja. Kalau orang itu di penggelapan, mungkin kita di bagian lain. Gitu loh. Bisa dengan pikiran kotor kita, ya kan? Bisa dengan kadang-kadang dengan ucapan kita, sama bobroknya aja. Gitu loh. Makanya bertobat itu setiap hari. Gitu loh. Nah, bertobat setiap hari itu yang akan membuat kita terus merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah menghakimi, tidak mudah juga tidak mudah juga menyimpan dendam. Karena kita tahu kita ini orang yang sudah diampuni. Setiap hari kita harus tahu. Kalau perlu ngomong tiap hari di cermin. Kalau perlu nih ya, begitu bercermin, kadang-kadang ngomong gini, kamu ya sudah jelek, hidup, berdosa, tapi Tuhan masih sayang, kan begitu. Tapi Tuhan masih kasih anugerah, kan begitu. Harusnya kita begitu tiap hari tuh, ya kan, supaya kita diingatkan, gitu ya. Jadi saya tahu itu bukan hal yang mudah,
Itu bukan hal yang ini gitu. Tapi itu tadi di ayat yang kita baca tadi di Lukas dikatakan apa? Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Oke, silakan. Next kalau ini. Oke ya, Keisha ya. Oke, ada? Oke, Arya yang mengasihi tiap hari katanya. Iya. Oke, dari top 1 paling mengasihi. Jadi tadi malam saya, Kak Cero, Kak Ayu tadi malam pas candlelight dinner dibawa. Sempat Kak Cero tanya, kalian berdua sudah baca belum ayatnya? Terus kita bilang belum. Terus habis itu Kak Cero langsung dengan lantangnya dia bilang tentang kasihilah musuhmu. Langsung saya bilang ke Kak Cero, oh ya Kak saya pulang dulu ya. Karena tentang kasihilah musuhmu itu mungkin sangat berat ya dalam kayak kehidupan anak muda kayak kita yang masih sangat bisa terombang-ambing. Contohnya ini, coba shoot Ayun Riani. Nah ini, kasihi musuhmu. Kalau misalnya di orang umum itu kayak sangat menentang dengan pikirannya mereka karena kayak musuh yang sangat kayak saya sama ini kayak benci banget kayak gitu toh. Tiba-tiba kayak mau gak kasih itu dalam rangka apa? Kayak ngapain gitu. Tapi di sini lagi Tuhan ingatkan kayak lebih ke panggilan lagi agar kita bisa sama seperti Kristus, kayak bisa meniru dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tadi di ayat 35 kalau Tuhan itu mengasihi semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang kalau ini ayu atau bukan. Karena kadang itu juga kita sebagai manusia salah dalam mengartikan kasih. Seperti yang tadi sudah ceritanya teman-teman juga yang lain kalau kadang itu mereka mengartikan kasih, kita harus mengasihi seseorang kalau kita menerima sesuatu dari mereka atau kita akan menerima sesuatu dari mereka. Dan ternyata yang tadi juga Kak Esra bilang kalau kita sebagai umat Kristiani apalagi yang kayak kita yang sering datang ke gereja dan sering mengajak istilahnya leader, kita tuh harus saling mengasihi. Apa di? Terlepas dari kita saling kayak bermusuhan, pasti ada dari kita yang tidak baku suka satu sama lain, tapi oke lanjut. Terlepas dari segala masalah yang ada, memang ayat ini menegur saya kalau kasih itu bukan mengenai tentang perasaan saya, tapi bagaimana kita aktif dalam melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih. Mengasihi orang lain itu bukan perasaan tapi keputusan, asik. Gitu ya. Oke. Nah, kapan kira-kira kita itu dianggap mengasihi musuh kita? Bukan di titik mana, kapan kira-kira? Kapan itu bisa terlihat sama orang lain? Atau sama musuh yang, kan gini. Oke, saya mengasihi orang yang menyakiti kita nih. Kapan kita tahu, misalkan saya ini benci sekali sama Ayu misalkan. Ya, misalkan kita musuhan nih Ayu. Tapi kapan Vero bisa tahu bahwa saya mengasihi orang yang menjadi musuh saya? Hah? Kira-kira kapan? Yang bisa kita lihat dengan mata. Saat yang tadi dibilang di Amsal. Waktu dia butuh bantuan, kita tetap tolong. Betul nggak? Ayo butuh minum, saya kasih air. Ayo butuh makan, saya kasih makan. Itu maksudnya. Ngerti maksudnya ya?
Jadi kapan sih nanti itu kita bisa tahu bahwa kapan sih ya kita bisa di titik itu, kapan bisa ditahu bahwa kita mengasihi musuh kita, yaitu saat ada tindakan yang nyata terhadap orang yang mungkin memusuhi kita ataupun kita sakit hati sama dia. Nah baru disitulah kita bisa, orang lain bisa lihat, oh dia ini betul-betul menjadi pelaku firman, dia ini betul-betul melakukan, dia ini betul-betul mengasihi. Karena kalau kita cuma ngomong enggak kok, saya kasih dia kok dengan sepenuh hati. Tapi ternyata kalau ketemu pun kayak misalkan musuh kita nih lapar, dia dahaga, kita cuekin aja. Dalam hati kita syukurin loh, kan gitu. Itu tidak mengasihi. Itu bukan masuk dalam kategori mengasihi. Kan begitu. Karena kalau mengasihi pasti ada actionnya. Apa namanya? Love language-nya harus ada. Ya. Ngerti ya? Jadi maksud hari itu seperti itu. Karena mengasihi itu keputusan. Bukan perasaan. Oke, happy Valentine ya. Oke. Valentine. Oke, Salgus silakan anak ketua pemuda Kristen Setamelandrea. Cek. Jadi seperti yang tadi Kak Isra bilang dari ayat Amsal itu, sebenarnya saya rasakan apa yang seperti Kak Isra bilang. Ada satu titik di mana dulu sebelum kayak beginilah Kak. Dulu masih jauh dari Tuhan lah, masih malas-malas pergi gereja. Saya itu pernah berpikir bahwa ngapain kita ampuni orang begitu terus doakan dia. Kayak pertanyaan what? Kayak buat apa begitu? Kayak yang tadi Hari bilang. Kayak buat apa sahabat saja yang kita temani setiap hari itu belum tentu kita doakan. Terus orang yang kayak ya jadi kita punya musuh begitu kita mau doakan begitu. Tapi ada satu titik di mana Tuhan tegur saya. Itu lewat caranya kayak yang tiap hari saya doakan bilang jadi berkat buat orang lain itu betulan itu yang Tuhan mau. Saya jadi berkat buat dia. Ternyata dia cari saya lagi, terus dia minta tolong kasih saran atau apa dia cari. Terus saya bertanya, kok dia masih cari saya? Padahal kan kita kan musuhan begitu. Dan ternyata Tuhan jawab itu lewat doa bilang, kau harus jadi berkat buat dia begitu. Dari situ kayak saya berpikir bahwa memang kalau doakan orang itu bisa lebih lega lagi seperti yang tadi Marcel bilang lah. Ada beban yang terlepas begitu dari kita. Oke. Itu mendoakan yang baik ya tentunya ya, bukan mendoakan meteor jatuh ke atas kepalanya ya. Gitu ya. Sebut inisialnya H ya. Hayu. Ya, jadi memang nanti kalau kita sudah melakukannya dengan tindakan nyata baru akan ada kelegaan. Gitu biasanya akan ada kelegaan saat kita sudah melakukannya dengan tindakan nyata. Oke, baiklah silakan Caca. Kasih dulu baiknya. Silakan Caca. Sudah lihat. Silakan Caca. Itu dari sport jantung kok sedikit toh pagi-pagi toh. Dikasih naik dulu ininya. Sudah oke. Barusan. Oke. Kami. Jadi saya di ayat 30 sampai 31, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kejadiannya begitu cepat. Jadi ini kejadiannya waktu habis Fansport. Langsung ada koordinator Fansport di. Jadi kayak apa kalau Kak Marcel itu dia yang memulai untuk memberikan, kalau ini saya yang dia si orangnya ini. Jadi kan saya habis Fansport kan cepet pulang. Oke. Terus di jalan pulang itu masih happy nih. Nah kebetulan kan kita tersesat karena enggak tahu jalan pulangnya. Sotak-sotak kayak juga ini bilang,
belok sini kak, belok sini. Enggak gitu pokoknya jalan-jalan rusak tadi. Akhirnya kami sampai di pojok, sampai di mentok yang betul-betul gak bisa keluar. Terus akhirnya pas kita keluar, dari belakang itu memang sudah ada motor kayak motor ngata-ngata. Kencang sekali, kencang parah. Terus di depan ini tiba-tiba ada sepasang suami istri yang mungkin ingin merayakan Valentine. Tiba-tiba merem mendadak. Sontak kakakku yang bawa motor itu, please Kak Hari, aku mencintaimu, ketawa terus Kak Hari. Jadi dia langsung rem mendadak. Terus kakakku langsung rem mendadak, yang dari belakang ini langsung hantam kita. Waktu dia hantam, betul-betul itu posisinya langsung begitu. Terus dia jepit mi kakiku tuh, terus menggebu-gebu mi di jiwa raga, ingin memberikannya undang-undang dasar. Tapi dia langsung berkata, maaf ya kak, begitu katanya. Terus langsung lulu mi hati mungilku yang paling kecil ini. Langsung ku bilang kayak, oh iya kak, pelan-pelan. Terus panjang jalan waktu kita mau melanjutkan perjalanan, kita tetap maki-maki dalam diri. Saya bilang, itu juga orang tadi itu tidak pergi lihat jalan. Dia tahu di depan ada orang tidak berhenti mulutku berkata-kata sampai tiba di rumah. Iya wajar sih. Tapi kakakku yang beragama sebelah langsung bilang, sudah, coba kok tenangkan dulu. Kok dengar itu tadi dia minta maaf. Jarang itu kita ditabrak orang terus mereka mengakui kesalahannya. Terus saya bilang, oh iya dia minta maaf. Terus saya bilang mi kayak, sudah mi Tuhan, saya maafkan itu orang. Semoga ke depannya Tuhan sertai dia dalam perjalanan biar tidak ada korban kayak saya kasihan. Semoga bagus. Tuhan selalu melindungi kita dalam perjalanan. Tumben itu yang waras ya. Oke, thank you Caca. Kasih dulu tepuk tangan buat Caca tahu ya. Karena kejadiannya begitu cepat, ceritanya juga begitu cepat. Oke, terima kasih Caca. Oke. Next, siapa lagi nih? Abi. Deden. Oke, kalau sekarang betulan kalau Deden. Silakan Deden. Iya. Oke. Kalau dari judulnya ini Kak. Kasih naik dulu mic-nya, sudah? Oh sudah. Oke. Nah buku lagi ayo satu kali makan ya. Oke, silakan. Kalau dari judulnya sini Kak, kasihlah musuhmu. Ini menurut saya ini sangat berat sekali Kak. Karena saya pengalaman Kak, waktu saya di Papua Kak, kan kami kos 4 orang Kak. Kebetulan di situ 3 orang kami Kristen, 1 Muslim Kak. Terus yang saya tidak sangka ini satu teman saya itu kami sama-sama dari SMA. Kemudian gara-gara. Tunggu dulu, satu SMA? Ya. Ayo kenal berarti? Kenal. Oh oke. Inisial dikerucutkan dulu. Enggak lanjut. Oke. Kebetulan kami satu SMA Kak, terus waktu itu ada satu masalah Kak, sampai ada satu masalah di perkuliahan Kak, sampai saya harus mengulang semester pendek Kak. Oke. Harusnya tidak diulang Kak, tapi karena ulangnya dia, saya harus semester pendek lagi Kak. Terus pada saat itu saya sangat dendam Kak, benci juga. Cuma ada satu teman saya Muslim Kak, kayak tiba-tiba dia mengatakan, dia bilang, lupakan saja itu. Dia juga tahu kalau, dia juga bilang Kak, dia bilang, bukannya di agamanya kalian itu diajarkan untuk mengasihi begitu. Saya langsung tertampar dari situ Kak. Okay. Kasih pikirin lagi. Saya sebagai pemuda Kristen Kak, merasa tertampar. Masa agama lain bisa mengetahui kasih begitu Kak. Itu sih Kak. Memang masalahnya dari kita orang-orang yang percaya itu adalah menjadi pelakunya. Ajarannya itu sudah, saya bilang sih hukum Tuhan itu sempurna ya. Tapi memang kitanya karena kita tidak sempurna, ya seringkali menjadi pelakunya ini yang sulit. Apalagi di level yang seperti ini ya.
Tapi ingat kata penutupnya tadi, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati, ya. Jadi tapi sudah ini sekarang ya, sudah nggak dendam lagi, nggak pernah taruh racun di makanannya, nggak dicoba. Oh, oke. Ada ciri-cirinya. Tapi masa kayaknya tinggal satu kan nggak toh? Wah, gitu ya. Nggak pernah dicoba kayak siapa? Khususnya ini Cyanida siapa? Kopi Vietnam. Mau dicoba siapa tahu? Nah, Jessica Wongso siapa tahu? Enggak ya? Oke. Jadi sekali lagi saya bilang menjadi pelakunya kita sulit karena di ajaran kita itu serius. Ajarannya sudah sangat baik, sempurna bahkan. Tapi kita yang tidak sempurna yang akhirnya seringkali Tuhan pakai orang-orang yang gak kita duga gitu loh, mengingatkan kita. Bersyukur kalau Tuhan taruh kita di sekeliling orang-orang seperti itu. Gitu. Oke. Silakan. Siapa lagi? Cynthia, iya dari tadi senyum. Silakan Cynthia. Kalau saya mungkin di ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi mungkin saya selalu jadi patokan kalau kayak ada yang berbuat salah atau yang kayak kita benci, kayak selalu Kak berpikir Tuhan saja mengampuni kita, Tuhan saja mengasihi kita. Padahal kayak selalu Ki berbuat salah, selalu Ki kayak mengecewakan Tuhan. Tapi kenapa kita sebagai ciptaannya tidak mau mengasihi gitu. Jadi kayak itu jadi patokannya. Mari kita bahasanya lebih Kristen lagi ya. Maksudnya kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah apa yang dia lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Kita selalu ingat itu dari bangsa namanya menginjili diri sendiri. Selalu mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah korbankan. Ya, dia korbankan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Ya, supaya kita juga dapat Roh Kudus tinggal diam di dalam kita. Nah, itu yang kita perlu ingat. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Vera. Kalau menyambung dari apa yang Cynthia bilang itu, saya ingat satu cerita dalam Alkitab tentang ada seorang raja yang ada orang berhutang sama dia. Oke. Terus karena dia mohon-mohon buat diampuni 10.000 talenta dan hutangnya itu, ya ini rajanya, tuannya ini ampuni apa yang dia hutangnya dia. Ya silakan dilanjutkan. Bukan saya. Nah terus dari situ pas dia keluar dari rumah itu, dia keluar dari pintu rumah itu, dia bertemu sama temannya yang pernah pinjam juga sama dia, berhutang juga sama dia. Tapi dia kayak, cepat kok kasih kembali punya aku begini-begini. Padahal ibaratnya kalau yang dia berhutang di tuan yang tadi itu kayak 10 juta, ini orang cuman 100.000 ji, atau 10.000 ji malah. Lebih kecil dari yang hutangnya dia sebelumnya itu, yang diampuni orang. Yang tadi kayak Sarah bilang itu kemurahannya Tuhan harus kita pakai buat juga kita bawa hidupnya kita buat bertobat. Ternyata saya lihatnya seperti itu. Kayak maksudnya kita juga harus ingat Tuhan kita ini sebenarnya sama kayak dia. Tapi Tuhan ampuni kita. Nah jangan sampai kita lupakan itu terus kita langsung ketemu orang langsung kenapa kok begitu begini menuntut dan menuntut. Tapi kita lupa soal kemurahan hati. Nah sebenarnya masih saya juga masih lagi di proses itu. Karena kalau orang pinjam barangku saya pasti ingat. Kalau misalnya dia tidak kasih kembali. Ini baru saya mau tanyakan nanti, ada pertanyaan. Saya ingat sekali itu. Kayak misalnya kalau misalnya orang pinjam barangku dan memang belum ada niat buat kasih itu orang. Saya pasti bakalan, di mana ini barangku ya? Kayak maksudnya bakalan ingat. Nah terus apakah kita hanya sebatas kayak mengampuni terus mendoakan, what should we do? Selain apakah kita akan biarkan orang itu melakukan hal-hal yang mestinya menjengkelkan lah istilahnya, bukan yang kayak dosa besar, kayak ndak yang sampai
melukai bagaimana aja yang kayak menampar atau apa kayak sebatas baru pinjam barang, nggak kasih balik atau mungkin ya istilahnya nggak menyakiti yang secara fisik atau apa, cuman yang kayak begitu tapi perasaannya kita mungkin yang terganggu. Jadi begitu. Oke. Nah sekarang ini ada pertanyaan saya terkait dengan ininya Vero, nanti kita akan sama-sama bahas. Kan di ayat yang ada, coba ayat 34, perhatikan baik-baik ayat 34. Ya. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Perhatikan, meminjam, ya meminjamkan harusnya dibalikin toh. Benar gak sih? Tapi masa kita berharap gak menerima sesuatu? Nah, coba tolong ada yang bisa bantu jelaskan? Ayat 35 diulangi lagi. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Halo. Bagaimana itu meminjamkan tapi tidak mengharapkan balasan? Apa maksudnya? Rugi dong. Koperasi simpan pinjam. Ayo, ada yang bisa jelaskan? Ada dua pengertian di sini. Apa Caca? Nah, kasih mic dia. Toa. Kalau menurut Caca, di bahasa jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Kemudian orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi ketika kita memberi kepada orang, meminjamkan sesuatu kepada orang, jangan kita berharap ketika orang itu mengembalikan sesuatu kepada kita itu ada kalau bahasa dunianya ada tambah-tambahnya begitu. Karena orang berdosa itu pasti melakukan itu ketika mereka meminjamkan itu kepada seseorang, pasti dia berharap bahwa pasti ada tambah-tambahnya nanti ini dikasih kepada kita. Kalau menurut pengertianku seperti itu, Kaisra. Ya kan ada sudah di ayat 34 kan sudah dikasih tahu orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Coba kasih saya kira-kira meminjam boleh nggak sih? Contoh minjam duit. Boleh. Nih kalau dengan ayat ini kan, artinya kita ngasih orang nih nggak berharap dikembalikan dong. Ini nggak ada masalah bunga loh di dalam. Nggak ada masalah bunga loh di dalam ya. Tapi kan dikatakan dari 35, dari 34, dari 34, 35, ya kan. Supaya mereka menerima kembali sama banyak. Berarti kita nggak boleh berharap dikembalikan dong. Orang pinjam nih baju kita, orang pinjam ini, berarti kita nggak berharap dong dikembalikan. Ayo. Wah Deden luar biasa, silakan menjawab Deden. Ada yang bisa menjelaskan? Bantu saya jelaskan. Marcel apa? Menurut Marcel? Kalau dari yang kulihat, di ayat 34 ini kan bilang, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Kalau dari sudut pandangku sendiri, misalnya kalau ada orang meminjam ke saya, seperti yang pernah Kak Esra bilang di Saraba-Saraba sebelumnya, tahun lalu kalau tidak salah, itu tentang meminjam juga. Tapi kalau misalnya dia pinjam uang, berarti yang ada padaku itu yang saya kasih ke dia begitu sesanggupnya, dan saya berharap ini orang itu jangan dikasih kembali begitu, ambil saja tetapi jangan dikasih kembali, tapi tidak saya kasih sesuai dengan dia yang minta ke saya begitu. Jumlahnya. Iya, jumlahnya. Jadi saya kasih saja tapi jangan kasih kembali yang saya sudah kasih itu. Terus
di sini Tuhan tegaskan tentang penerapan ini, mengasihi dan kasih ini. Karena kalau misalnya kita masih sama kayak orang berdosa ini ya, kita masih hidup dalam duniawi dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana Tuhan bilang kalau kita mengharapkan sama banyaknya, berarti kita masih hidup sama seperti orang-orang berdosa juga yang masih mengharapkan sesuatu. Jadi nggak ada bedanya sama dunia? Iya, begitu. Oke. Kaisar. Jadi kalau maksudnya Marcel itu, berarti Marcel sebaiknya tidak ada simpan pinjam, nggak boleh saling meminjam. Tergantung lagi konteksnya dia pinjam apa begitu. Kalau ya memang saya sanggup jika kasih, ya saya kasih. Kalau misalkan nih, kita tiba-tiba di tempat makan nih, Caca lupa bawa uangnya yang selalu dia lakukan kan. Terus ibu, pinjam dulu uang bayarkan dulu nanti saya ganti di rumah. Gitu. Gimana? Kan dia mau diganti Kaisar. Iya. Oh. Loh kalau pakai ayat tadi kan? Oh iya Ayo. Aku bilang dalam hatiku, oh Tuhan, ampuni Tuhan. Ayo coba, apa maksudnya dari ayat ini, tahu maksudnya? Apa maksudnya dari ayat ini tuh gitu loh, yang mengatakan bahwa kalau orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama apa maksudnya? Apakah kita nggak boleh ada kegiatan pinjam meminjam? Ini yang kita mau ngulik apa ayo? Saya Siapa? Kayaknya kalau kita meminjamkan begitu, artinya kita sudah siap dengan konsekuensinya. Apakah itu dia mau kasih kembali atau tidak. Jadi ketika kita sudah mau meminjamkan, berarti kita sudah artinya sudah ikhlas apapun yang terjadi nanti ke depannya. Kayak gitu. Jadi dikasih sebenarnya gitu. Kita sudah siap, kayak dari awal tuh sudah siap dengan konsekuensinya. Misalnya kayak kalau barang, kalau kita kasih pinjam orang barang, mungkin kita sudah siap konsekuensinya bakal rusak kalau misalnya ada apa-apa. Tapi tidak diharapkan juga rusak. Cuman sudah ikhlas memang Oke, yakin. Bukan, yakin gak kita bisa lakukan itu gitu loh. Yakin gak kita bisa lakukan Marah itu? sih. Misalkan nih ada orang ada orang minjam duit sama kita nih. 100 dulu bro pinjam. Ayo. Kita ngasih gak ke dia? Nah, apa maksudnya ayat ini gitu loh. Apa Vero? Apa ini? Supaya kita agak tajam sedikit nih. Pak Peter mungkin ada? Habis ini siap-siap ayo ya jawab. Ya. Gimana Pak Peter? Kalau saya pinjam meminjam, orang ini dari dua sisi sih kalau menurut saya. Orang yang meminjam sama orang yang memberi pinjaman, kalau mereka sudah di dalam Kristus mengerti kebenaran firman Tuhan, menurut saya orang yang memberi pinjaman, dia harus sudah tahu seperti tadi yang dibilang konsekuensinya, akibatnya waktu dia memberikan pinjaman. Entah itu barang, entah itu uang, dia tidak mengharapkan, bukan tidak mengharapkan, tapi waktu dia memberikan itu dia tahu bahwa apa yang dia beri itu dia beri dengan hikmat Tuhan. Yang pertama menurut kemampuan orang yang memberi pinjaman. Ya, kalau dia memberikan sesuatu sedangkan dia sendiri membutuhkan, itu tidak berhikmat. Ya. Terus orang yang meminta pinjaman pun, ya menurut saya kalau dia sudah dalam Kristus, kan ini tadi apakah boleh kita pinjam meminjam? Menyelesaikan itu bukan slogannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebenarnya itu membuat masalah baru. Ya kalau menurut saya sih seperti itu. Ya.
Nah perhatikan, di dalam ayat ini itu sebenarnya begini, ayat ini ya. Ini kita sebenarnya nggak perlu berbicara pinjam meminjam sih. Kalau ditanya ayat kita itu boleh kasih pinjam meminjam ya boleh-boleh aja lah. Ya ini saya belum bahas ayat ini ya. Ini kan karena saya cuman mancing aja. Boleh nggak sih kita pinjam meminjam ya boleh-boleh aja. Tapi lihat siapa yang kita pinjamkan dan berapa yang kita pinjamkan. Dari dua sisi, kalau Pak Peter tadi versinya ya dari dua sisi. Kan yang kita yang meminjamkan ya pinjamkan dengan hikmat. Ya kan dari hikmat maksudnya gini. Dia pertama gini, yang pertanyaannya adalah berapa yang saya punya. Yang kedua, kredibilitasnya dia waktu dipinjamkan bagus nggak? Yang ketiga, jumlahnya. Kalau misalkan gini, lu tahu nih gajinya itu cuma 5 juta sebulan. Tapi dia pinjam 100 juta sama ke kita. Masuk akal nggak dia bisa kembalikan? Nggak bisa. Betul nggak? Makanya seringkali kalau ada orang minjam, misalkan minjam nih, ya konsekuensinya kalau memang kita memang mau betul-betul ngasih ke dia, ya udah kasih jauh di bawah pinjamannya dia, tapi beri, bukan minjam. Itu konsekuensinya. Tapi kalau kamu tahu nih, oh nih orang nih betul nih, dia kalau dipinjemin, dia selalu kembalikan tepat waktu dan tidak perlu kita yang nagih, tahu diri lah, gitu. Ya bisa-bisa aja. Nah ini masalah pinjam meminjam, tapi saya nggak mau bahas itu. Jadi ayat itu begini, ayat ini maksudnya gini loh. Kita nih, saya contoh, minjemin GG celananya Dev, ya kan? Nah, harapannya saya adalah suatu saat kalau gua ke rumahmu, kamu pinjemin Dev celanamu. Itu maksudnya gitu loh. Bukan artinya barang itu nggak dibeli, ya lu balikin tetap celananya. Itu kan sudah proses gitu. Ngerti maksudnya ya? Ayat itu bicara begini. Ayat itu bicara gini. Saya kalau minjemin duit GG 100, GG udah kembalikan nih. Harapan saya adalah kebalikannya. Itu maksudnya. Ayat ini tuh bermaksud begitu gitu loh. Artinya take and give-nya ada gitu loh. Jadi kayak dihitung skor. Satu sama nih berarti nih. Berarti gue bisa minjem lagi nih sama GG nih. Gitu. Nah gak gitu maksudnya. Kemurahan hati itu gak begitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi sebenarnya saya cuma jebakan aja tadi nanya. Boleh gak sih pinjam meminjam? Karena kan situ kan meminjamkan supaya menerima sama banyak. Artinya sama banyak yang di situ itu. Artinya gini, kalau kita butuh dia juga ready. Kan waktu dia butuh kita kan kita ready. Masa sih waktu kita butuh dia nggak ready, itu kan nggak fair. Nah itu yang nggak boleh. Perasaan itu yang nggak boleh. Kita mengharapkan dia bantuin kita kalau kita juga butuh. Itu apa? Namanya mentalitas jasa. Itu namanya mentalitas jasa. Nah ini yang nggak boleh. Karena dengan kita punya mentalitas jasa, makanya teologi kemakmuran itu berkembang. Kenapa kan punya mentalitas jasa? Ya kan? Saya ngasih ke Tuhan sekian, Tuhan harus balas saya sekian. Itu kan mentalitas jasa supaya imbang, satu sama. Saya minjemin GG misalkan, GG juga harus minjemin saya. Itu mentalitas jasa namanya. Nah, mentalitas jasa itu yang ditentang di sini. Sekali lagi, mentalitas jasa itu sama mentalitas transaksional. Makanya orang ke gereja itu banyak loh punya mentalitas jasa. Ya kan? Pelayanan juga jangan salah. Kalau boleh dicek kalau misalkan kita adakan survei dan kita isi kuesioner, hampir 80% orang pelayanan itu mentalitas jasa. Karena dia berpikir bahwa kalau gua pelayanan hidupku akan mulus. Hidupku gak akan kenapa-napa. Kalau gua pelayanan hidupmu akan mulus. Gak kenapa-napa karena Tuhan yang jamin gini-gini. Benar gak? Banyak orang pelayanan begitu mentalitasnya kan. Padahal sebenarnya kita melayani karena panggilan. Karena Tuhan yang lebih dulu sudah melayani. Karena Tuhan sudah beri teladan. Kan harusnya motivasi kita kan itu. Benar gak? Makanya mungkin pernah ingat ya. Kalau saya ada ya udah ingat begitu. Jadi makanya saya itu agak kesel kalau ada orang ngomong gini. Padahal kenapa ya terjadi dalam hidupku begini ya. Padahal saya itu sudah melayani, saya udah doa, saya udah apa. Saya itu kesel kalau kayak gitu. Karena kenapa? Itu orang gak tahu diri. Dia lupa bahwa keselamatan yang dia punya itu anugerah Tuhan yang paling terbesar yang dia punya. Sehingga sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidupnya, mau dia mati, mau dia apa, itu pun
sudah ada jaminan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kan banyak orang nggak sadar di titik itu. Makanya dia masih berani ngomong. Kenapa ya? Saya padahal sudah melayani. Saya mau kasih tahu nih pagi hari ini ya. Tuhan itu sudah melakukan sekian banyak, kita itu baru segini. Pelayanan kita 3 kali pelayanan ya, kayak Ayu yang tepar gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung, kalau misalkan itu kecil nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ngerti enggak maksudnya? Nggak ada apa-apanya. Itulah. Nah cuman kadang karena kita punya mentalitas jasa itu kita bawa di pelayanan, kita bawa ke gereja, makanya lahirlah teologi kemakmuran. Makanya lahirlah juga kita model-model kalau melayani, maka pikiran kita adalah Tuhan pasti memberkati. Pikiran kita selalu terarah ke situ gitu loh. Itu enggak. Gitu. Boleh enggak kita berusaha? Boleh. Tapi tidak boleh punya mental jasa. Mentalitas jasa itu enggak boleh kita ini. Nah, ini yang ditentang sama ayat itu. Gitu, mentalitas jasa. Gitu ya. Gitu. Ada yang mau menambahkan silakan kalau mau menambahkan. Itu mentalitas jasa ya. Jadi yang sekali lagi bukan masalah simpan meminjamnya, tetapi mentalitas jasa yang Tuhan tentang dalam kehidupan kita. Apalagi kalau nanti kita berhadapan sama Tuhan nih. Seakan-akan kalau kita sudah kalau kita sudah pelayanan, sudah sering doa 4 jam, 5 jam. Ya, Tuhan harus lakukan sesuatu kepada kita. Tuhan berutang sama kita. Seakan-akan kan begitu. Seakan-akan kalau kita sudah ngasih persembahan gede, perpuluhan, rajin dan apa lain sebagainya, seakan-akan Tuhan harus memberkati kita. Nah, ini mentalitas jasa namanya. Gitu. Nah, kalau kita diajarkan di tempat ini, jangan sampai kita punya mentalitas jasa. Gitu. Makanya kita sama Tuhan itu bermohon, bukan menagih. Orang punya mentalitas jasa itu menagih. Tuhan, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini. Kenapa kok begini? Itu kan mentalitas nagih, mentalitas jasa. Makanya dia nagih. Makanya sama Tuhan kita itu memohon. Doa itu memohon sama Tuhan. Bermohon. Kalau bermohon artinya kita tahu posisi kita itu bukan siapa-siapa, nggak melakukan apa-apa, walaupun kita mungkin sudah jungkir balik, pelayan dan sebagainya, kita nggak melakukan apa-apa gini, gitu loh. Pasti kalian berpikir kalau begitu nggak usah lakukan apa-apa lah ya, kan lebih enak. Enggak lah. Justru orang nggak melakukan apa juga sama dengan model orang yang mentalitas jasa, karena tidak tahu berterima kasih, betul nggak? Makanya tadi ada di ayat di bawahnya, apa itu? Yang tidak tahu berterima kasih, ayat ke 35. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang tidak tahu berterima kasih disamakan dengan orang-orang yang jahat. Makanya perhatikan, orang yang dikasih 1 talenta tidak membuahkan apa-apa, itu tidak tahu berterima kasih. Betul ya? Perumpamaan tentang talenta ingat ya. Ya, yang talentanya dikasih 1000. Nah, ya betul. Berapa? 1, berapa? 2 dan 5. Gitu. Ada 1 yang dipendam. Padahal nggak hilang loh, betul nggak? Nggak hilang loh itu talenta. Kenapa malah disuruh dengan apa? Hai hambaku yang jahat, hambaku yang tidak setia. Kenapa? Karena tidak tahu berterima kasih. Itu. Jadi kalau ada orang bilang, kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pelayanan, nggak usah ini, supaya kita nggak punya mentalitas jasa. Ya kamu berarti orang nggak tahu berterima kasih. Kalaupun kita melayani itu karena kita apa? Kita tahu berterima kasih. Kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan karena kita punya mentalitas jasa. Bukan karena kita pengen mendapatkan sesuatu. Gitu. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Gitu ya. Makanya terutama mohon maaf nih, misalkan kita semua nih sudah dapat kerja, kemudian kita mulai rajin memberi persepuluhan. Kita rajin memberi persepuluhan. Saya pernah cerita ya waktu saya sudah mulai, saya nggak ambil PK dari gereja karena saya tahu saya punya ini yang lain. 6 bulan pertama saya nggak punya tabungan.
Tapi saya terus lanjutkan. Nah di situ kita sadar, di situ saya sadar, oh iya kita tidak punya mental, kita jangan sampai punya mentalitas jasa. Kan harapan saya di 6 bulan pertama saya nggak terima PK, maka Tuhan harus melakukan ini kan begitu kan mentalitas saya. Toh? Saya sudah sering cerita kan, di waktu itu ada pendeta yang tantang saya, kamu PK-mu berapa? Oh sekali ibadah sekian. Wah lebih besar di tempat saya dong, apa itu? Nggak ada sama sekali. Terus saya bilang, coba deh, kamu kan bukan orang Lewi secara finansial, jangan terima uang dari gereja, jangan ambil PK. Saya ngambil PK saya coba 6 bulan. Waktu itu mau nikah tahun depannya. Apakah 6 bulan awal itu tabungan saya ada? Dan ternyata 6 bulan itu nggak punya tabungan. Padahal mau nikah 6 bulan lagi. Gitu. Tapi Tuhan tegur di situ. Karena saya punya mentalitas jasa. Dipikir apa? Kalau saya melayani nggak ngambil duit, maka Tuhan akan mengisi rekening saya. Ternyata enggak. Nah, yang keduanya udah. Karena sudah ya sudahlah daripada terlanjur ya kan, daripada nanti kita minta balik lagi dan lain sebagainya, udah saya nggak ambil aja deh. Habis itu nggak mikir apa-apa lagi, mau tabungan terisi nggak terisi, kayak ya udah nggak ambil PK, udah. Baru di situ Tuhan kasih berkat, baru Tuhan di situ isi betul-betul rekening saya, karena hati kita dulu yang diperbaikin, mentalitas kita dulu yang diperbaikin. Nah saya begini ya. Mohon maaf nih, semuanya akan dengar nih, banyak ada teman-teman yang cari kerja dan lain sebagainya. Jangan sampai kita punya pikiran itu. Kita pelayanan nih, setengah mati pelayanan, ya kan. Senin, Selasa, Rabu, mungkin cuma Senin saja nggak ada di pastori. Selesainya ada di pastori, tapi mentalitas kita ternyata supaya kita apa? Dilancarkan urusannya, diinikan, itu mentalitas kita yang seperti itu. Mungkin Tuhan mau kita perbaiki itu dulu. Baru Tuhan begitu kita siap, Tuhan akan kasih kita bukakan pintu-pintu yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Ngerti ya? Jadi kemurahan hati itu jangan kita manfaatkan. Dengan apa? Tadi kita punya mentalitas jasa. Kadang-kadang kita itu gak tahu diri. Kemurahan hati Tuhan kita manfaatkan sehingga kita punya mentalitas jasa sama dia. Padahal itu kemurahan hati dia. Kan begitu. Nah Tuhan ungkapkan pagi hari ini, ada namanya kemurahan hatinya. Kemurahan hati itu seperti gini. Sebenarnya kata kemurahan hati di sini, ingat enggak? Karena dia itu adil buat setiap orang. Kemurahan hati kalau dilihat dari terjemahan yang lain itu dimulai dari kata belas kasihan. Nah kata belas kasihan itu di dalam Tuhan Yesus itu muncul 2 kali. Waktu Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena orang-orang itu lapar dan belum makan. Apalagi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, raja yang tadi, perumpamaan. Ada lagi, seorang Samaria, cerita tentang orang Samaria yang jatuh dipukulin, terus kemudian dia lihat, orang Samaria lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Awal mula dari kemurahan hati itu selalu belas kasihan. Itu. Selalu belas kasihan. Dimulai dari belas kasihan, ada kemurahan. Nah, kita sebagai penerima pertama dari kemurahan dan belas kasihan Tuhan, ingat sebagai penerima pertama jangan sampai kita memanfaatkan tanda kutip kasih dan kemurahan Tuhan itu, kita manfaatkan dengan cara apa? Tadi kita punya mentalitas jasa. Mungkin kita berpikir gini, tapi itu benar Kak, ada loh orang yang sampai sekarang saya kenal orangnya. Dia itu begini, karena saya ngasih perpuluhan makanya saya diberkati. Ada loh orang kayak begitu. Karena dia pernah coba, saya pernah coba. Saudara, saya tidak kasih perpuluhan di bulan ini. Tiba-tiba omsetku menurun. Ada loh orang begitu. Saya mau tanya, waktu omsetnya menurun dan waktu dia diberi, sebenarnya itu kemurahan Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan omsetnya mau turun atau dia ngasih, itu kemurahan Tuhan. Cuman dia belum sadar. Nah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang gak sadar bahwa sebenarnya itu kemurahan Tuhan. Gitu. Tapi kita menganggapnya sebagai sebuah transaksional. Ngerti maksudku ya? Kita ngasih nih, Tuhan berkati. Kita ngasih, Tuhan berkati. Dipikirnya kita karena kita ngasih Tuhan berkati. Padahal itu kemurahan Tuhan. Makanya cara yang terbaik supaya kita menghindarkan mental jasa dan transaksional adalah ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita di kayu salib itu. Dan itu namanya kita memberitakan Injil kepada diri kita sendiri.
Kalau kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, saya yakin setiap kali hati kita itu mulai begini, saya sudah lakukan ini loh, terus kita ingat itu, oh iya nggak ada apa-apanya. Oh iya nggak ada apa-apanya. Ngerti maksudnya? Makanya yang sekali lagi, kita beritakan Injil kita. Karena dosa nanti yang muncul setelah mentalitas jasa adalah kesombongan. Iya kan begitu tuh? Setelah kita punya mental jasa, kita merasa kita sudah melakukan banyak hal, maka yang muncul adalah saya sudah lakukan ini loh, saya sudah lakukan itu. Itu sudah sombong udah. Karena dia berpikir dengan itu dia bisa mendapatkan dari Tuhan. Padahal nggak seperti itu. Ya. Nah, Tuhan mau kita semua pagi hari ini mulai sadar akan hal itu. Sehingga apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu kita mulai dimurnikan terus. Nah, saya senang pagi hari ini kita bahas tentang kemurahan Tuhan. Supaya kita mengerti posisi kita dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Ngerti gak maksudnya? Kemurahan Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, itu jelas. Itulah kenapa dia mengatakan begini. Dia menurunkan hujan kepada setiap orang, bukan hanya kepada orang Kristen. Kamu bayangkan kalau cuma orang Kristen yang kena turun hujan. Ya, kemana-mana naik motor kita hujan, yang lain panas. Enggak gitu ya. Enggak, artinya gini. Kenapa ada peribahasa Tuhan menurunkan hujan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih pun dia turunkan. Itulah kemurahan. Itulah. Artinya gini, kalau Tuhan masih baik sama kita, meskipun saya tidak pelayanan, hidupku baik-baik saja sih, itu kemurahan Tuhan. Cuman lu belum sadar aja gitu loh. Gitu. Tapi tahu nggak, kamu itu golongan tidak tahu berterima kasih. Gitu loh. Ngerti maksudku ya? Cuman kita nggak sadar bahwa kita itu gitu loh. Gitu. Nah pagi ini kita disadarkan. Jadi sehingga pada saat kita pun mau melangkah untuk melayani, pada saat kita pun melangkah untuk mau memberi, menabur, dan lain sebagainya. Itu ingat, dasarnya adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yang sudah terjadi dalam hidup kita. Makanya kita berani seperti itu. Gitu. Oke, silakan, ada yang mau menambahkan lagi? Yang belum ngomong sil kali ini. Oh enggak. Lagi siapa? Kaleb, Kesya? Anda mau menambahkan silakan. Oh Abi, jadi gara-gara tertutup sama Ayu. Abi silakan closing statement, Abi. Silakan Abi, mau closing statement. Ya mungkin untuk Iya, ngeri kali. cuma mau meluruskan, meluruskan bukan sih, cuma mau bilang memang sih dari yang sudah kita bahas tadi itu sangat relate di kehidupan kita semua, terutama soal mengasihi dan juga untuk mendoakan musuh kita, itu merupakan salah satu yang memang harus kita lakukan sebagai orang yang telah mengenal Tuhan. Terutama juga pernah saya alami sendiri. Mungkin enggak usah saya cerita tadi. Tapi memang itu terbukti. Meskipun saya mungkin kayak bilang awalnya, mungkin ini terjadi karena kesalahan saya. Tapi ketika saya melihat musuh saya ini, setelah saya mendoakannya, saya melihat musuh saya ini, kehidupannya berubah. Yang dulunya dia bisa menjelek-jelekan saya, sekarang kehidupannya itu seperti tersingkirkan begitu dia dari khalayak umum. Mungkin saya bilang di dalam diri saya sendiri, hati saya, mungkin ini ganjarannya karena sudah lakukan seperti ini kepada saya, dan di situ saya juga kena teguran karena saya sampai bilang begitu. Harusnya bilang cepat-cepat bertobat gitu ya. Tapi dari situ saya diingatkan oleh orang-orang terdekat kalau kita tidak boleh ambil kesimpulan yang begitu, tapi kita harus doakan musuh kita, doakan orang yang berbuat salah kepada kita.
Oke, sudah. Oke, tepuk tangan. Ya, itu tadi closing statement. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kalau mau. Siapa lagi? Oke. Ya. Saya. Oke, silakan. Oke, kalau di firman ini keren sekali menurutku, kayak pikirku sampai di sebenarnya itu dari buahnya kita dikenal toh. Jadi sejauh mana kita sebenarnya sudah mengenal Tuhan, tadi Abi bilang. Jadi kalau kita masih berbuat baik sama orang kan itu juga termasuk buah. Tapi ternyata kalau kita masih mengharapkan yang setara dari orang yang tadi Gasra bilang, berarti sebenarnya itu bukan buah yang kita hasilkan dari Tuhan. Maksudnya kita belum kenal Tuhannya kita sebenarnya. Mungkin itu belum berbuah, Mas. Belum berbuah sama atau mungkin kita belum berbuah sebenarnya. Iya. Nah, terus perkara ampun mengampuni tadi, pernah juga sudah dibahas dulu itu kalau misalnya ada dua hal yang sebenarnya itu tidak bisa, maksudnya dua hal yang bikin kita tidak diampuni. Yang pertama menghujat Roh Kudus, yang kedua kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Karena kan memang Tuhan mengajarkan itu. Di dalam doanya kita juga yang doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Ya. Terus sama cerita yang tentang kemurahan hati, dari Tuhan yang punya, orang yang punya utang itu yang dihapuskan hutangnya, kita juga harus ingat itu. Sama satu lagi perkara talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Tadi juga ada sempat dibilang sama Marcel pada saat dia ampuni orang, dia kasih sesuatu sama orang, dia dapat sesuatu yang lebih, maksudnya dia dapat kesenangan yang lain atau apalah istilahnya, feel yang happy begitu. Nah, saya pikir mungkin agak nggak tahu lah cocokologi sama perumpamaan itu, tapi yang saya tahu kalau misalnya kita punya ini barang kayak talenta itu terus kita kasih, kita juga akan mendapatkan yang maksudnya yang diberi lebih lah istilahnya. Tapi bukan itu mentalnya, bukan itu, tapi itu sudah hukumnya. Itu Akibatnya. Ya. Jadi kayak kalau misalnya kita punya satu talenta terus itu yang kita pakai buat kita kasih. Karena itu kita tahu itu bukan punya kita dikasih dari Tuhan, kayak dikasih pinjam dari Tuhan. Gak apa-apa, itu akibat. Jadi pelipat gandaan itu akibat, bukan motivasi. Iya. Jadi mungkin sukacita yang kita dapat dari melakukan kayak mengasihi orang atau berkemurahan hati lah istilahnya. Kita bakalan dapat sukacita sih. Dan itu pasti dirasakan semua orang. Kita pasti akan mengalaminya semuanya. Ya, saya lupa lagi tadi tambahkan. Jadi jangan sampai karena kita kadang-kadang gini, mentalitas jasa itu juga gini. Kan kita tadi bicara ada motivasi, ada akibat. Kalau tadi kita menabur, akibatnya adalah menuai, ya. Tetapi ingat, itu tadi posisinya. Kalau tadi kita jadikan dia motivasi, maka kita akan punya mentalitas jasa. Kita punya mentalitas yang itulah namanya transaksional. Tapi kalau kita tidak memikirkan itu tetapi itu terjadi, itu adalah akibat. Nah, orang yang punya motivasi atau itu selalu berpikir akibat. Nah, dia mempermainkan hukum tabur tuai ini untuk keuntungan pribadinya. Jadi dia dalam tanda kutip menunggangi ya. Kan gak bisa ditunggangi juga semuanya. Dan dalamnya dia memanfaatkan hukum itu untuk kepuasannya. Gitu loh. Dan itu motivasi yang salah. Gitu. Oke. Kak, sama itu kemurahan hati sama belas kasihan, ternyata itu kembali lagi ke pembahasan soal kasih. Di dalam buah rohnya kita itu ternyata kasih adalah penggerak utamanya. Jadi kasih dari Tuhan itu yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Maksudnya kemurahan hatinya kita, belas kasihan kita yang memampukan menggerakkan kita untuk melakukan pengampunan sama orang, berkemurahan hati. Jadi orang bisa kenal buahnya. Kalau misalnya kita mengampuni orang terus masih ungkit-ungkit kayak dulu saya pernah bantu kamu begini-begini, itu belum berbuah, itu belum mengasihi, belum sampai berbuah istilahnya kayak itu. Jadi masih mengungkit itu artinya belum berbuah. Sama kayak dulu saya ya mengungkit kayak kenapa saya sudah baik sama kamu tapi kok kasih begini Kak. Nah, masalahnya anak-anak sekarang kan di kayak kita kan sabaiki kok, tapi kenapa kok kasih begini Kak, gitu istilahnya. Saya cintai kok, tapi kenapa saya dihianati? Nah, itu masalah-masalah yang sekarang. Nah, kayaknya
pagi hari ini kita mau dikasih bersih lagi hatinya, dikasih murni Diingatkan diingatkan lagi. lagi. Kalau bahasanya ayo dikalibrasi. Kalibrasi. Buat kita sadar kalau yang kemampuan kita itu datangnya dari Tuhan. Jadi makanya ada pertanyaan sampai berapa kali kita bisa mengampuni orang. Makanya di Alkitab Tuhan bilang sampai 7 kali 70. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu kita bisa mengampuni orang. Nah kan dalam satu hari tidak sebanyak itu. Tapi memang prakteknya agak susah. Kalau kita pakai kekuatan sendiri. Kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan untuk memampukan kita. Ya itulah tadi ya. Jadi perpaduan antara buah roh. Perpaduan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu menghasilkan buah roh. Itulah disebut dengan kita tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku berarti kita menghidupi firman Tuhan. Ya, aku di dalam kamu artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu pengertian itu ya. Makanya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman itu kita hidupin. Berarti kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, itu Roh Kudus. Kedua itu maka kamu akan berbuah banyak. Nah, buahnya itu adalah kasih, salah satunya, ya, kasih. Kasih itu dikatakan murah hati, gitu. Jelas ini ya. Jadi memang nggak bisa dengan kekuatan kita. Dan gini, kalau kita hanya memiliki firman, maka kita akan jadi orang yang legalis. Ya, seperti siapa orang yang legalis? Seperti imam dan orang Lewi yang melihat orang dipukuli. Dia menjadi orang yang legalis. Dia tahu firman loh. Betul ya, dia tahu firman tapi tidak punya belas kasihan. Ya, gitu. Tapi kalau kita hanya tidak memiliki firman, ngeroh saja, maka kita menjadi orang yang terlalu bebas dan cenderung akan sesat. Ya, liberal nantinya. Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita berada di tengah-tengah. Kita harus mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga harus punya Roh Kudus. Maka kita akan berjalan di tengah-tengah. Nah, gitu. Nah, jadi kita melihat segala sesuatu dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, jelas? Siap ya? Ada lagi Pak Peter mungkin mau menambahkan? Dari saya, Yesus memberikan pernyataan ini seolah-olah bertentangan dengan pikiran kita. Kasihilah musuhmu. Saya rasa kita waktu mendengar kata kasihilah musuhmu itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Sulit. Bahkan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Tapi kenyataannya ini adalah sebuah firman Tuhan yang Yesus ucapkan di dalam Alkitab. Ada sebuah quotes yang mengatakan begini, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi waktu kita bisa memberikan sesuatu kepada orang, tapi kita enggak mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti dia memberi, seperti orang di dalam keluarga, suami dan istri. Nah, waktu Yesus berkata, kasihilah musuhmu, saya merenungkan hal ini. Menurut teman-teman, siapa musuh terbesar dalam kehidupan kita? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Mengapa kita sulit untuk mengasihi orang lain? Sebenarnya bukan dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya, apa maksudnya musuhnya itu diri kita sendiri. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Korintus, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saya suka dalam terjemahan The Message itu dia tulis begini, I'm staying alert and in top condition. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dalam terjemahan The Message, I'm staying alert. Ada alarm yang berbunyi. Alarmnya itu bunyinya begini, Amazing Grace.
Kamu selamat ini, kita selamat ini cuma karena kasih karunia. Kalau kita gagal untuk memahami, mengerti, melihat kasih karunia Tuhan yang tadi Kais sampaikan, cuma lewat pengorbanan di kayu salib, kita pasti nggak akan bisa mengasihi. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, kita gagal, kita nggak akan bisa. Itu saja. Oke, baik. Kita akan akhiri pagi hari ini sebuah diskusi dan penajaman apa yang kita alami semua. Ya. Jadi buat yang baru pertama kali bergabung Saraba ya, selamat Anda kena prank sama Kenneth ya. Saraba ya, Kaleb ya sama Kesia, sama Deden ya. Jadi selamat datang di Saraba. Jadi ini yang kita bahas kalau di Saraba. Kita menajamkan pemikiran kita dan kita saling sharing firman Tuhan. Sehingga kita mengingat momen-momen seperti ini. Biasanya yang saya percaya kita saat kita membahas firman Tuhan, kita lihat, kita perhatikan secara tidak sadar kita sedang memasukkan di hati kita kebenaran firman Tuhan. Sehingga suatu saat pekerjaan Roh Kudus lah yang akan mengingatkan kita akan apa yang kita bahas pagi hari ini. Gitu. Ya, karena ingat firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu penghibur. Dan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Yang Tuhan katakan adalah firman. Nah, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kapanpun pasti akan Tuhan ingatkan. Ya, kalau nanti suatu saat kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita, orang yang ini ya, kita bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Oke. Baik, kita tutup Alkitab kita angkat sebuah pujian. Oke. Nyanyikan. Silakan lagunya apa? Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Karena pagi hari ini kami membahas firman Tuhan, bagaimana kami belajar apa itu kemurahan hati Allah. Dan bagaimana kami harusnya bersikap dengan kemurahan hati Allah yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin sebenarnya kami tidak mampu dan tidak kuat Tuhan. Tapi kami yakin karena ada Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan. Dan ada firman Tuhan yang menerangkan kepada kami sehingga kami dimampukan untuk berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami mau Tuhan Yesus terus mengingat kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk tidak goyang, untuk tidak goyah. Dan kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau baik adanya dan selalu memberikan kami yang terbaik Tuhan. Setiap kami yang pagi hari ini mempunyai masalah pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah finansial, keuangan, maupun hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, memberikan kami jalan keluar, memampukan kami memaafkan, memampukan kami untuk saling mengasihi satu sama dengan yang lain Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini atau menyaksikan secara online. Apapun masalah dan pergumulan mereka Tuhan Yesus, Tuhan tolong bukakan pintu-pintu yang tertutup. Bukakan jalan-jalan yang mungkin tidak mereka lihat hari-hari ini Tuhan. Hari-hari ini kami yakin dan percaya anugerah-Mu terlalu besar buat kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Sebentar kami yang akan melaksanakan aktivitas, yang akan bekerja, kuliah dan lain sebagainya. Tuhan tolong berikan kekuatan. Kami juga nanti Tuhan Yesus yang akan melakukan latihan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi kami yang berpuasa juga pagi hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan besok yang akan melayani Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu latihan yang akan kami laksanakan sore nanti. Ibadah doa puasa dan doa pelayan. Tuhan Yesus datangkan teman-teman kami untuk kami bersama-sama bersatu hati. Karena kami melayani Tuhan, kami yakin dan percaya bukan hanya sekedar melayani di atas. Tapi karena kami melayani Raja segala Raja sehingga kami melakukan persiapan Tuhan Yesus. Berkati juga ibadah kami besok, ibadah pertama, dua dan ketiga. Biar hadirat Tuhan kami rasakan. Biar pernyataan Tuhan kami rasakan. Dan semakin kami rasakan, semakin kami nyatakan dan kami rasakan Tuhan kekuatan-Mu yang hadir dan kasih karunia-Mu yang hadir dalam kehidupan kami, semakin kami mengingat Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang besok datang, berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang dilanda kebanjiran, cuaca yang tidak baik. Kami yakin tutup bungkus keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami yakin penyertaan-Mu akan sempurna. Mereka yang terdampak dengan banjir Tuhan, berikan kekuatan, kesanggupan untuk dapat melalui hal ini dengan baik sehingga mereka terus dikuatkan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan Yesus yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Tutup bungkus dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.